Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa ni'matillah, la khala wa la quwata illa billah, amma ba'du. Saudaraku yang insya Allah dirahmati Allah, puji syukur marilah kita senantiasa persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, taufik dan inayahnya sehingga kita sampai saat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat teriring salam marilah kita senantiasa sanjung angkuhkan kehadirat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku yang insya Allah dirahmati Allah, sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya masjid merupakan rumah Allah yang memiliki peran yang sangat luar biasa dalam kehidupan umat beragama, khususnya umat Islam. Masjid bukan saja sebagai pusat tempat ibadah, melainkan masjid juga sebagai pusat kegiatan sosial maupun kegiatan-kegiatan yang lain. Karena masjid bukan saja sebagai tempat ibadah, tapi masjid juga sebagai ajang silaturahmi di antara kita. Oleh karena itu sudah barang tentu kita hendaklah senantiasa mampu memakmurkan masjid. Jangan pernah kita membangun masjid, tapi masjid kita jadikan sebagai tempat yang sepi sunyi seperti kuburan. Tapi hendaklah kita senantiasa berusaha dan berupaya menjadikan masjid bukan saja sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai tempat ajang silaturahmi di antara kita. Terkait dengan hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan di dalam surat At-Taubah ayat 18. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wal yakhsha illallah fa asa ulaika ayakunu minal muhtadin. Berdasarkan ayat ini jelas bahwasanya hanya orang-orang yang memakmurkan masjidlah yang akan mendapatkan hidayah, yang akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya sudah menjadi keharusan bagi kita semua untuk senantiasa memakmurkan masjid. Apalagi di masa pandemi ini, kita tahu bahwa masjid-masjid di lingkungan kita sempat sepi dari kegiatan-kegiatan ibadah. Tapi bukan berarti itu melunturkan kita untuk tidak mengadakan kegiatan-kegiatan masjid. Tapi sebagai wujud kita dalam rangka memakmurkan masjid, mari kita gelorakan kembali di saat-saat seperti ini. Justru dengan memfungsikan masjid sebagai pusat kegiatan agama, ini paling tidak akan dapat mengusir corona, akan dapat memantapkan persatuan ukhuwah Islamiyah di antara kita. Saudaraku yang insya Allah dirahmati Allah, ketahuilah bahwasanya dengan memakmurkan masjid, maka insya Allah kita akan digolongkan sebagai hamba-hamba Allah yang senantiasa menjadi hamba-hamba pilihan. Ketahuilah bahwasanya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Mambana masjidan lillahi ta'ala, banallahu lahu baitan fil jannah." Barang siapa yang membangun masjid karena Allah Ta'ala, maka Allah akan membangunkan baginya rumah di taman surga. Menurut ulama hadis bahwasanya membangun di sini bisa bermakna dua. Yang pertama, membangun dalam artian memperindah, mempercantik akan fisik masjidnya, membuat menarik bagi jamaahnya, membuat menarik bagi masyarakatnya dalam memanfaatkan masjid. Begitu juga makna yang kedua, membangun bisa berarti memakmurkan masjid dengan mengisi masjid dengan berbagai kegiatan-kegiatan yang positif. Kegiatan-kegiatan ibadah, kegiatan-kegiatan yang dapat mensyiarkan agama Islam. Baik dalam bentuk majelis taklim, tilawatil Quran, pengajian-pengajian maupun lain sebagainya. Untuk itu marilah saudaraku yang senantiasa dirahmati Allah,
Dengan memakmurkan masjid, kita berharap bukan saja sebagai ajang silaturahmi, tetapi juga dapat mendatangkan pahala bagi kita semua. Ketahuilah bahwasanya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya menjelaskan bahwa ada 7 golongan, yang salah satu golongan itu adalah orang yang demen memakmurkan masjid. Dari 3 golongan itu yang akan direkomendasikan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk masuk surga, menjadi penghuni surga. Orang-orang yang digolongkan penghuni surga, salah satunya adalah orang yang memakmurkan masjid. Orang yang memakmurkan masjid bisa jadi mulai dari muazzinnya, marbotnya, imamnya, jamaahnya, dan semua unsur yang senantiasa mau mengisi, mau meramaikan, mau mensyiarkan masjid itu sendiri. Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak memanfaat semaksimal mungkin akan masjid-masjid di lingkungan kita. Jangan pernah masjid di lingkungan kita jadikan sebagai tempat yang sepi sunyi. Tapi mari kita gelorakan kembali masjid-masjid kita yang sementara ini karena pandemi agak sepi karena kita dibatasi oleh protokol kesehatan. Tetapi ke depan mari kita fungsikan kembali, kita maksimalkan kembali fungsi masjid dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua sebagai motivasi untuk senantiasa memakmurkan masjid. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.